Oke, jadi selama 21 menit kita akan menguak siapa Putri sebenarnya. Tanya Pe. Orang yang nomornya ada di Instagram Reza Arab. Iya kan, bener kan? Lagi. Nomor gue cuma 1, jadi jangan pada nge-spam ya. Jadi kalau pengen brand deal semua lewat Kak Putri. Jadi yang WA aku, Yuka, Thierryson tentang Arab kerjaan seharusnya langsung ke Putri ya. Iya benar. Di diskotik. Tapi kok kurasinya gitu gimana sih? Itu kan pasti banyak WA masuk tuh. Kurasinya kalau misalnya ada yang nawarin gitu. Kan biasanya ada yang basa-basi, "Halo Kak." Iya. Kok kurasinya gimana? Itu sih paling gue tuh pesan banget nih buat teman-teman yang kayak kalau misalnya lo bener-bener mau ngajak kerja sama gitu, jangan PPP anjir. Lu PPP lu langsung auto gue blok sih. Pertama, kenalin nama. Terus yang kedua, kayak lo dari mana? Dari brand apa? Atau dari agensi mana? Iya, atau dari agensi mana gitu. Terus baru kayak tujuan lo apa ngechat nih, kayak mau ngajak kerja sama buat apa gitu. Gitu sih. Kalau misalkan kayak gitu pasti gue misalnya nih ya, misalnya gue owner. Ada yang nawarin Arab jadi juri, jangan yang standar. Kalau juri, kalau yang kayak juri-juri gitu pasti udah oke lah mereka chat-chatnya. Biasanya tuh kayak UMKM yang mau kayak promoin, iya. Gimana? Contoh yang bener. Misal ya, gue owner roti misalnya nih. Halo Kak, perkenalkan nama saya Putri. Saya dapat nomor Kakak dari bionya Arab. Saya di sini dari brand roti Kusuka misalnya. Nah, di sini saya pengen teman-teman dari Aklen kerjasama bareng sama roti Kusuka. Kira-kira ada tanggal available-nya enggak Kak? Kemudian TNC-nya apa gitu. Jangan PPP telepon. PPP telepon. Itu sih gue kadang karena banyak banget yang gitu kayak Kak, gue ngeliat nih Arab kecelakaan. Semangat ya Kak Putri ya. Ya doain ya guys. Enggak, itu lu mau punya duit sebanyak apapun kalau lu CTP nggak bakal ditangkepin. Nah iya, itu Berarti sih. attitude ya. Attitude itu. PP itu dari mana ya? BlackBerry kan? Iya. Kan dulu kalau kita nyetik P di BlackBerry, enter langsung jadi pink gitu. Iya, tapi BB kan? BB. Sama juga kayak email. Biasa kan juga bener juga Iya. email kan. Sama email tuh juga. Email juga lo harus ada apa namanya kayak headnya apa, isinya apa, Iya. penutupannya gitu guys. Ini PR buat ini sih business owner sih. Kalau anak-anak agensi mah udah ada brief. Betul. Brand-brand yang udah gede, anak-anak agensi tuh pasti mereka udah ini sih. Teman-teman yang punya bisnis UMKM sih menurut gue yang masih perlu belajar. Jadi pasti gini guys, misalnya kalian chat mau kerja sama, itu tuh nggak langsung dikasih red card. Karena red card tuh nggak di-share untuk sembarangan orang. Nggak segampang itulah ya. Nggak segampang itu. Ketika percakapannya udah oke, pasti ntar diajakin meeting offline atau online. Kalau misalnya udah tahu mau ngapain, baru biasanya red akan dilempar. Jadi jangan expect kayak lu halo red Arab berapa ya? Iya. Nggak bakal dibales. Iya benar. Oh gitu ya. Kalau langsung nanya nembak itu nggak dibales ya? Enggak sih, karena kan gue juga harus tahu tujuannya apa. Enggak semua brand gue ambil walaupun lo punya duit gede. Cuman kalau misalnya brand yang nggak cocok sama personanya Arab, nggak cocok sama persona anak-anak, nggak mungkin gue ambil. Oh gitu. Iya, karena gue juga punya tanggung jawab buat personal branding anak-anak gue kan. Masa owner hal kayak gitu nggak tahu banyak. Iya. Banyak. Banyak. Karena mungkin nggak terbiasa di lingkungan seperti ini. Maksudnya kayak punya usaha tapi mungkin first time mau cari makro influencer atau influencer manapun untuk kerjasama. Atau ownernya sebenarnya tahu, cuman mereka nggak kasih edukasi ke karyawan-karyawannya gitu. Kalau saat red card itu kau pukul rata atau tergantung kecocokan, misalnya ada yang ya udah taruh rendah, taruh tinggi atau enggak lah. Red card itu kalau gue as a pribadi, gue tuh ngebedain red card brand sama UMKM. Dari itu juga titipan dari Arab, dari anak-anak. Maksudnya kita juga support UMKM kok gitu. Rate-nya bakalan beda. Terus rate-rate yang khusus untuk kayak keagamaan, rate buat pendidikan gitu-gitu tuh
gue juga ada rate khususnya gitu. Malah kadang dikasih for free sama Arab. Jadi nggak pukul rata. Betul, nggak pukul rata. Makanya gue perlu tahu tujuannya tuh apa. Gitu. Apakah komersil? Apakah cuman kayak buat support aja? Apa segala macam? Dan sekarang itu kan maksudnya gue bukan yang kayak rate-nya cocok, oke deal gitu, bukan masalah itu juga, bukan masalah uangnya, masalah brandingannya juga, personal branding anak-anak ya satu, terus jadwalnya gue kan nggak mungkin nge-force ini aja tuh kayak ada beberapa brand satu hari tuh gue kayak nggak tega kan, gue nggak mungkin ngepadetin semua brand gitu, dan lo juga jadinya nontonnya nggak enjoy kalau setiap hari ada brand ya, jadi nggak keluar gitu, aslinya kan. bener. Terus buat brand-brand tuh juga tuh, gue sering banget nih. Lu udah lu udah DP, lu mau posting tanggal 25, brief tuh jangan dikirim 24. Kerjanya capek. Bener, itu sih. Itu biasa kalau brief 24 gitu tuh, biasanya kalau misalnya 24 nih, habis 25, kalau nggak kejar gue balikin duitnya. Iya. Karena nggak bakal kejar. Bener. Dari brief kan kita pasti bikin storyline. Betul. Dari storyline kita pikirin nih syutingnya mau di mana, pakai outfit Bener. apa. Ada tuh gue beberapa brand gitu tuh. Iya. Posting 25, 24 siang baru dapat brief, gue gimana ngerjainnya. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu buat kayak postingan ready post tuh boleh, kayak teman-teman agensi mungkin bantuin bikin kontennya, ntar kayak tinggal diposting gitu. Cuman kalau misalnya bener-bener pengen yang organik dari kita tuh susah sih, minimal banget kayak Hamin 7 hari harusnya lo udah ready for share brief. Son, kalau ini Son, menurut kau brand yang mengkonversikan minimal viewer harus gini, minimal penjualan harus gini, menurut kau gimana? Wajar Itu ya? Wajar. Kau nggak masalah Nggak dengan masalah. itu? Jadi menurut gue tuh brand tuh ada dua tipe, yang pengen awareness sama pengen convert to sales. Oke. Nah, kita kalau gue ya, kita sebagai orang yang mempromosikan brand tersebut punya dua tanggung jawab itu. Nah, itu bakal didiskus kan, namanya meeting kan, ketika sebelum kita ngerjain sesuatu kan pasti kita ada meeting, kita didiskus. Oke, concern lu apa kalau sales nggak tembus segini, apa yang bakal terjadi, terus kira-kira ganti ruginya seperti apa, kalau sampai target apa, gitu-gitu. Itu bakal didiskus. Jadi menurut gue wajar banget kok. Ya, sebenarnya buat awal sih namanya kan kita key opinion leader ya. KOL. Targetnya ya awareness gitu, buat opinion leader, bukan buat selling, kecuali kita seller gitu. Yes. Tapi buat sekarang tuh kan sosial media justru diwadahi sama yang kayak misalnya TikTok udah ada keranjang kuning kita gitu. udah ngarah media ke, udah support itu, udah, jadi mau nggak mau udah ngarah ke social commerce. Iya, mau nggak mau kita juga harus bisa ngikutin flow sosial media kayak gimana. YouTube juga sekarang kan ada affiliate-nya gitu kan. Gitu-gitu juga sih. ada ya sekarang ya. Keranjang apa merah kalau nggak salah YouTube ya? Iya, keranjang orange. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau mau dari awal sih harusnya awareness aja. Cuman kan kita nggak bisa, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga ya. Terus pasti banyak pertanyaan nih, kalau misalnya ini gue bisa jawab sih, maksudnya kayak banyak yang nanya, kalau misalnya nanti one day gue jadi influencer, apakah manajer itu penting? Menurut gue sangat penting. Kenapa? Tapi ya maksudnya untuk awal-awal lu mungkin nggak bisa hire manajer, mungkin bisa pakai keluarga atau misalnya sahabat terdekat lu yang memang bisa. Karena kenapa? Supaya lu sebagai KOL itu fokus sama kerjaan lu, bikin konten, biarkan manajer lu yang jualan gitu. Biarkan manajer yang tektokan soal rider, soal nego-nego harga. Karena lu sebagai KOL, kalau misalnya lu harus ngurus nego harga juga, lu pasti nggak tegaan sama brand. Jadi itu KOL sama manajer itu good cops bad cops. Biasanya manajer yang bad cops. Ya. Gitu. Ya. Sebenarnya buat ya biar fokusnya biar nggak kepecah aja sih kali konsepnya. Kan KOL ya artis gitu loh. Nggak mungkin ngurusin bermain di wilayah seni aja. Kan nggak mungkin ngurusin kontrak kerja, nggak mungkin ngurusin administratif lah ya, pokoknya faktur itu pajak gitu-gitu. kasih ke manajer atau manajemen kalau ada gitu. Ya, atau misalnya kalau misalnya kalian belum capable untuk hire manager atau misalnya nggak tahu kenalannya, ikut manajemen. Udah pastinya ada TNC-nya, pasti ada kena potongan, itu wajar sekali kok. Potongan normalnya berapa, San? Wah, normalnya beda-beda gitu. Beda-beda. Itu mah udah tergantung lo redo atau enggak aja. Beda itu beda-beda. Bener, minimal ya, yang paling bawah. Gua ya. 20 paling ya. 20%. Tapi ada yang sistemnya gaji juga kok, Pak. Iya, ada yang gaji. Tergantung redonya gimana. Iya. Kalau ngubungin Kak Putri ini sebatas Arab, sebatas Triple E atau
ada bukan WG atau apa. Misalnya orang mau list Arab nih, hubungin Kak Putri itu batasannya sampai yang apa gitu kan? Arab banyak nih. Kalau Putri itu khusus memang sosial Brand. medianya Arab. Ya. Apapun yang dilakukan di sosial media. Kalau YouTube, Instagram, ya, TikTok. kalau WG dan bukan WG sekarang ada CP sendiri. Kalau nggak salah sih masih Cynthia. Masih Cynthia. Oh. Cuman gue sebenarnya gue nge-highlightnya mungkin kalau misalnya ada yang brand-brand apa segala macam itu ke gue bisa. Kalau misalnya manggung-manggung offline itu ke Cynthia bisa. Iya. Gitu sih. Oke. Gitu guys. Ya abis ini banyak banget yang ngechat gue. Terus jangan ini guys, jangan dibedakan gitu. Misalnya kayak jangan manajer itu bukan roadman lo. Ada yang ngerangkap juga, tapi bukan roadman lo, bukan Ya. personal asisten lo. Gitu Ya, loh. benar. Jadi sebatas memang manajer ini emang buat nyariin lu kerjaan gitu. Ya, Kerjaan brand manager. Brand manager. Ya. Road manager beda lagi. Ya. Tapi ada yang ngerangkap juga. Ya. That's why Arab ada PA, ada manajer. Ada road manager Cynthia, juga. Ada Ada Kak road Putri. Ada roadman juga ketika dia lagi manggung, Musik. yang nemenin dia bukan Putri. Ya. Mungkin Cynthia atau mungkin orang lain ada. Kalau Cynthia memang selalu ikut as a personal assistant. Betul. Iya. Ini manajer yang kebanyakan kita maksud adalah manajer yang ngejualin kita ke Yes, brand manager. Iya. Like Kak Putri. Iya. Siapa yang mau mereka kontak Mami. Iya, kasih tahu ke Mami ya. Kasih tahu ke Mami. Gitu guys. Dan red cardnya juga beda-beda ya. Beda-beda. Maksudnya gue nggak yang kayak ngasih Rata semuanya gitu. sama rata gitu. Tergantung brand Karena tadi kan ya. bener, masing-masing punya brandingan Value beda-beda lah. sendiri, engagementnya beda, target brandnya beda, target marketnya juga beda. Ya mungkin target market sama-sama lah, mirip-mirip lah. Yap. Kalau Gary kan, contoh deh Gary kan olahraga banget ya sekarang. Ini nggak masuk di gua. Iya, diharap masuk gitu. Atau simpel misalnya alkohol, Arab mungkin masuk, TP nggak mungkin ngambil. Iya, betul. Kayak gitu-gitu lah. Aku juga masih mikir, aku apa ya? Iya kan? Fashion enggak ya? Lifestyle aja sih Mas Pe. Kayak kalau ada yang mau endorse, nah menurut aku ya kayak salah satu Nih kalau misalnya seorang Putri jual Yuka sama Yuka sama TP nih, dijual apa? Maksudnya ke brand apa? kalau aku sekarang kan maksudnya kalian juga masih belum tahu maunya kalian tuh Iya. kemana gitu. Menurutku ya udah ambil semua aja atau lifestyle pertama. Nah nanti ketika kita nebar jaring ke teman-teman agensi, teman-teman brand, nah nanti mereka tuh yang bakalan apa namanya kayak Kurasi. iya, jadi kalian dapatnya udah mengerucut sendiri. Oh ternyata gue tuh kebanyakan apparel ya gitu. Atau F&B ya ternyata yang tertarik sama gue gitu. Nanti output video atau konten yang lu bikin kelihatan kok. Betul. Pasar lu lebih kemana? Betul. Pasar lu bisa ke gaming, bisa ke lifestyle atau misalnya ke nightlife. Jadi itu sebenarnya ya awal tuh ambil semua sampai ntar kelihatan. Ntar yang bakal repeat order tuh yang mana kelihatan. Iya benar. Ini biar audiens yang menjawab berarti ya. kurang Iya, Iya. gitu. Ya. Sambil nyari kalian juga sukanya di mana gitu. Ada kok beberapa KOL yang kayak ih gue udah punya followers banyak nih tapi kayak gue masih belum tahu lagi arah gue kemana gitu. Ambilin aja dulu semua sampai nanti kayak beberapa waktu kemudian baru kayak kayaknya gue lebih suka beauty deh, kayak gue bakalan fokus di beauty deh gitu. Ini aku ada pertanyaan menarik kamu. Misalnya taruhlah ada influencer A itu Jod deh namanya deh. namanya Jod, itu followernya 2 juta. Habis itu ada B, misalnya Yuka followernya 2 juta. Anggaplah secara kalau misalnya kita lihat dari data analitik sama nih. IR engagement rate. Engagement itu sama. Apakah jualannya sama? Dalam artian red cardnya sama? Belum tentu. Belum tentu. Kalau dari aku itu sih balik lagi sebenarnya ini apa ya kayak complicated banget sih kalau menurutku ya, karena kayak nggak bisa disimplify kayak ininya sama, followersnya sama, ininya sama. Cuman kan kayak misalnya kalau Mas TP kebanyakan baju gitu yang endorse, terus Yuka kebanyakan makanan gitu yang endorse. Beda rate-nya. Nah, once nanti makanan endorse Mas TP tuh bakalan beda ketika nanti baju-baju endorse Yuka gitu. Oke. Harganya tuh bakalan Beda. bakalan beda. Anggap karena bubble-nya beda ya. Iya. Karena Misalnya brand misalnya Mas TP dilirik brand ambassador gitu buat satu merek baju gitu. Amin. Harganya- Amin ya Allah, amin. Harganya nggak bisa disamain kayak Mas TP dilirik sama brand ambassador makanan gitu misalnya. Itu nggak bisa karena setiap hari Mas TP reviewnya baju-baju. Jadi kalau ada satu baju yang mau eksklusif, mau nggak mau harganya harus bisa nutupin setiap bulan harga baju yang masuk ke Mas TP. Betul. Gitu. Iya.
Jadi retu itu urusan lu sama manajer lu. Bener. Biar tahu kayak kira-kira value-nya seberapa. Betul. Menjawab pertanyaan tadi apakah sama? Ini analoginya seperti di musik deh, lu band A sama band B follower sama. Manggung rate pasti beda. Iya. Iya. Tergantung mereka kebutuhannya berapa. Riders pasti beda juga. Ya kan? Iya. Iya. Jadi Kadang kelasnya juga beda gitu loh. Iya, dan audiens juga kan jadinya Audiens juga menentukan. audiens misalnya kayak mereka udah kebiasaan ngelihat Mas TP review baju, kok tiba-tiba ada makanan gitu, nge-review makanan gitu kan, itu aja harganya udah beda. Bisa langsung flop juga kan. Trust dari audiensnya juga Iya. bakalan beda. Gue nggak percaya kalau TP review makanan nih, kalau Yuka sih gue percaya, nggak apa-apa deh gue beli gitu. Gitu Tapi sih. ada gak yang ngelengkap gitu terus sukses? Katakanlah dia kan brand fashion nih, terus tato agency. Ini Shifting gitu. cocok nih. Kalau misalkan dia gua kasih apa aja gitu. apa aja misalkan Teknologi. ya Ada? katakanlah teknologi Ada. gitu. Ada? Ini Ada. contohnya yang pakai mobil BMW. Iya. Apa aja masuk? Itu Iya. susah sih kalau nggak usah contohin dia lah. Enggak, tapi kan dari awal kan dia emang gamers banget kan. Iya. Terus loncat ke musik jadi. nggak bisa dicontohin dia, Loncat dia ke lifestyle anomali jadi. dia. Ya lu mau contoh ya itu benar dia. Iya. Paling Iya, dekat, contoh paling dekat. betul. Kenapa? Karena personal branding udah kuat banget. Orang tuh udah nggak peduli apa yang dia jual atau yang dia mainin atau Iya. apa yang dia bikin, tapi orang tuh udah suka banget sama dia. Karena dia yang jual gitu. Ya, Unik ya. Ini kalau dia. Apa harus satuan ya? ke masalah tatoan dia tuh Bukan ya? dia tuh ngerjain apa yang benar dia suka doang tuh. Masalah itu dia nggak peduli duitnya seberapa banyak, kalau brandnya dia nggak suka nggak bakal diambil anjing. Gitu. Kerjanya pakai hati. Iya. Berarti dia Kerja sering pakai menolak. hati. Iya. Sering banget anjing. Dia tuh Walaupun bukan harganya masalah. gede gitu dia Iya. sering nolak. Oh, jangan salah, baru banget kan Jod Baru ya? banget. Duitnya gede. Banget. Udah bukan Banget. juta lagi dah nominalnya per bulan. Bukan tuh ratusan lah. dia tolak. Dia tolak. Iya. Dengan Udah alasan pasti. nggak suka. Ya, nggak ada hatinya. Anjing. Gua tahu pokoknya hitungannya tuh udah di atas M lah. M lah. Itu Kalau lah. kan dia. Iya. Dan gua ngerti pola pikir dia. Iya. Karena lu bisa lihat kalau misalnya dia ngerjain pakai hati. Berarti Dia kan bakal all out. brandnya benar-benar semuanya yang dia pengen ada hatinya di sana dan dia ngerjain juga kan. Dia input Iya. di sana kan segala macam. Lu perhatiin, makanya produk dia laku semua. Foam, baju, liquid dia dulu. Karena apa? Dia ngerjain pakai hati. Coba dia ngerjain nggak pakai hati, pasti nggak laku. Iya, itu sih. Makanya gue tuh kayak ada brand yang kayak gue bayar segini deh gitu. Enggak. Punten banget nih, emang butuh duit, cuman gak semuanya Bisa pakai duit. bisa pakai duit kalau case-nya Arab ya. Iya, Mungkin iya. case yang lain bisa gitu. Gue juga kadang suka ini sih. Oh, pernah debat gitu nggak sama Arab? Ini Oh, duitnya sering. bagus lu. Kemarin ya? Sering. Kemarin kan habis gue sidang di depan anak-anak. Lo gimana sih? Jadi mau lo tuh apa gitu. Terus Arab cuek aja gitu. Enggak, karena dia bilang sama gua sama Putri ya, tahun ini Ada target. ada target Oh. nominal. Ya udah gua bilang, coba ya gua sama Putri gua cariin lu duit sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, berarti kan semua kita ambil dong. Heeh. Tapi tiba-tiba dia shifting Ya, tadi. nggak apa-apa, Karena nggak wajar suka. kok. Wajar kok, wajar. Tapi menurut gue kayak itu bagus sih, karena lo Bagus. karakter lo udah terbentuk sangat kuat gitu. Jadi tugas gue nyariin brand, Yang ya dia, gue pun udah sortir. Nanti pas sampai di Arab disortir lagi gitu sama dia. Nggak asal makan aja gitu ya. Nggak semuanya di. Makanya kalau maksudnya nggak mau ada titik, sebenarnya kalau dilihat duitnya mas semuanya ambil gitu. Dengan Iya. masa yang dia punya, comfort sales juga bagus kan. Setuju. Tapi lu pikirin, downside-nya adalah ketika pengikut dia yang militan udah mulai ngecap dia, anjing lah sosial media sekarang isinya jualan semua. Ya. Udah tuh, udah mulai nggak ngikutin segala macam. Ya. Tapi kita belum lihat itu di Arab ya. Yang maksudnya kayak aku nggak pernah lihat followernya Arab bilang ini orang jualan terus kayak udah Nah, masih belum kenapa? lihat ya. Karena gue pikirin semua di belakang. Oke. Coba, banyak brand yang sudah masuk, tapi kalian sadar nggak? Gitu aja. Iya, bener. Selama live streaming ini. Ya. Iya. Karena dipikirin caranya gimana. Supaya halus banget. Tapi emang awal-awal maksudnya nggak bisa langsung jadi kayak gitu. Nggak bisa, itu Emang bertahun-tahun. berproses, emang harus, mungkin emang awal-awal startingnya juga nyari duit gitu. Cuman lama-lama bakalan kebentuk sendiri kok sebenarnya passionnya tuh di mana gitu. Oh. Bang Jaya. Seandainya kalian sadar sama brand, gue tanya di 10 menit pertama kalian expect gak? Bakal expect, karena dipikirin senatural mungkin, kayak gimana, segimik mungkin. Bisa ngecas nggak sih di sini, Ci? Gue ada powerbank. Kata type C tau. Kabelnya lu bawa? Ini, bawa. Nggak ada. Yuka capek ya yuk, maaf ya yuk.
Enggak apa-apa Kak Putri, apa Semangat lagi ngisi ya. energi. Enggak, dia emang capek kok. Kita mah nggak capek. Cuma Gua dia doang aja. yang capek Iya. ya. Dia doang yang Cuma capek dia kok. aja yang perlu kau perhatiin kok. Enggak apa-apa Kak Putri. Aman. Type C. Nanti. Aku mendengarkan kok. Son, Nah, andaikan sebuah brand punya konsep, nah. habis gitu Thank you. duitnya masuk, tapi konsepnya nggak masuk, gimana? Sebelum duit masuk gua bahas dulu konsep. Iya. Oke. Ketemu dulu konsepnya di tengah. Sebelum ngomong duit, ngomong konsep dulu nih. Sering kan kita begitu? Iya, tapi gue tuh fokusnya sebenarnya kalau brand buat sekarang ini ya, Ah, kebanyakan tuh brand kayak gue pokoknya maunya Arab, terserah konsepnya mau kayak gimana. Hmm. Karena gue selalu statement ke teman-teman brand, apalagi buat live stream ini, kita tuh very organic. Jadi Oke. dari gue pribadi juga nggak mau ngambil brief yang terlalu kaku yang akhirnya nggak bisa diterima sama audiens. Karena kan audiens juga nonton kita buat hiburan ya. Jadi kayak gue pengen gue ngasih konten tuh bukan jualan toh, bukan memeras uangnya dia gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya udah ini kita kasih hiburan, kita kemas seorganik mungkin. Kalau misalkan kalian emang bener-bener suka, kalian bakalan beli kok gitu. Nggak harus strict harus USP-nya ini Sorry, USP itu apa? Usage product message Oh. gitu. Jadi kayak nggak harus ngikutin brief yang banget Iya. gitu, apalagi sampai ada dialog Yuka nanti menit sekian ngomong Iya, jangan, sekian itu gitu nggak enak gitu aja. gitu. Itu gue menghindari sih. Tapi ada beberapa talent gue yang memang bisanya seperti itu gitu. Ya kalau Yang benar-benar by brief. Iya, Oh. itu beda-beda banget. Masing-masing KOL tuh beda-beda banget gitu. Jadi Berarti yang dipikirin memang 3, sesuai viewer, treatment. KOL sama brandnya. Oh iya dong. Itu harus dipikirin perlu, banget. ya. Saling karena mengenakan lah ya. karena, gitu ya. karena beberapa brand yang pengen awareness juga, Heeh. kita juga pengen gitu setelah masuk di kita itu salesnya meningkat. Betul. Walaupun kadang mereka bilang nggak apa-apa kok kalau nggak salesnya santai gitu, nggak ada target, tapi kita kalau Punya misalnya tanggung jawab. nggak, kalau dibebasin kita makin gak enak. Benar. Iya. Yap, betul sekali. Oh gitu. Cuma kalau misalnya biasa nih lu harus ngomong gini, males ngerjainnya, kayak males nih. Karena kan ibarat kan kita kan di dunia kreatif, ibaratnya dari brand yang beberapa brand yang agak kaku gitu ya, yang harus kayak ngomong dialog itu, lu jadi kayak membatasi kreativitas kita gitu. Setuju. Itu juga sih Kan yang ibarat kan jadi highlight gue. kita yang paling tahu audiens kita gitu, Iya. atau mereka itu sih Paham. Tapi selama konsepnya masuk ya hajar aja ya. hajar. Jadi agensi juga pusing gitu juga ya, berarti mikirin banyak hal ya. Pusing, makanya agensi kan dibayarnya sama brand. Jadi kayak biasanya tuh yang mikirin KOL harus kayak gimana, konsepnya kayak gimana, itu cocok di yang agensi ya. Mereka kan punya planner gitu. Brand ini tuh karakternya kayak gini, cocoknya sama KOL-nya yang ini. Nanti ceritanya kayak gini. Itu fungsinya planner. Cuman ada sekarang beberapa brand yang agensinya tuh in-house. Jadi mereka langsung kayak hubungin KOL gitu. Nah, sebenarnya buat beberapa brand yang seperti itu jadinya beratnya di KOL-nya karena harus menyesuaikan bagaimana karakteristik dari brand tersebut. Gitu. Gimik-gimiknya itu biasanya dipikirin sama agensi ya. Gitu. Berarti sebenarnya yang idealnya itu ketemu di tengah ya. Betul. Tapi kadang soalnya gini, agensi udah bikin gimmick juga, kadang kan mereka pikirin apa yang mereka tonton kan, yang mereka Iya. tonton di di KOL tersebut. Belum tentu behind the scene-nya tuh KOL-nya mau seperti itu. Dan Ada buat nabraknya di situ. dan buat brand-brand juga sih, maksudnya kayak kalau misalnya kalian udah pilih KOL yang sekiranya kalian suka, kalian juga udah ngeliat backgroundnya seperti apa, please don't push mereka untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka ngerasa nggak nyaman. Betul. Kadang jadinya deliverynya tuh jadi nggak bagus gitu ke Iya. audiensnya mereka kalau misalnya terlalu dipaksakan. Biar ketemu di tengah aja sih. Son, tanya lagi Son. Gue Iya. apa? Misal ada satu brand yang dia punya ide, konsep, ngikutin apa yang lagi rame di Indonesia. Entah apapun itu, misalnya lagi rame di Indonesia banget nih, trending nomor 1, entah itu negatif, kebanyakan negatif lah, entah itu negatif, habis gitu disuruh riding the wave negatif itu. Oke. Supaya apa ya bahasanya, ngendorse sambil riding the wave itu. Tanggapan kau, maksudnya kau terima atau enggak? Gua pokoknya apapun itu yang memang gini, gua kalau ngerjain brand itu, kalau kreativitasnya bukan dari gua, kalau gua lagi nggak BU banget, gua nggak ngambil. Tapi kalau gua lagi BU banget, mungkin gua ambil.
ya gue nggak bisa pungkirin memang kadang I have bills to pay gitu. Ada listrik harus bayar segala macam kan. Jadi tergantung. Tapi kalau itu berbau politik, agama dan sara, udah pasti gue tolak. Ya, gue nggak pernah mau ambil campaign politik. Ya. Jadi please jangan fitnah ya ambil campaign politik. Ya. Gue ngerasa Apapun kayak itu. ini berarti anjir gue langsung nggak dari Kak Putri ya? Iya. Arab pernah ngambil campaign politik nggak? Nggak sama pernah. sekali. Seumur karir jujur ya, Arab? gue tuh pernah ditawarin sama campaign kayak gitu, banyak banget, harganya fantastis. Tapi Fantastis ini M berarti? oh iya dong, Terus? gede banget. Ya Terus? hitungannya kan kayak ya let's say kalau misalnya presiden gitu 5 tahun selama mereka menjabat, hitungannya kan red cardnya ya Misal lo kali gitu ya. aja 5 tahun gitu kan. Tapi gue nggak pernah mau ngambil Arab, juga nggak pernah mau ngambil. Untungnya gue sama Arab satu suara sih untuk sepakat nggak ngambil karena lebih apa? Simpelnya gini lah. Memang kan kita punya hak untuk menyuarakan apa yang ada di hati kita, di kepala kita, di internet. Itu kan hak kita kan. Yes. setuju. Tapi dengan banyak orang yang mungkin ngikutin kita karena nonton kita apa yang kita ngambil politik, mungkin tadinya hatinya A jadi kegiring ke B. Ya. Itu sebuah resiko kan. Nah gue nggak mau, Arab juga nggak mau. Arab juga nggak mau. Benar. Tapi gue setuju sih. Bentar, sorry. Berarti fitnah-fitnah soal Arab yang bla 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 pernah Nggak dibayar ini pernah. itu nggak pernah terjadi. Nggak Boleh pernah. dicek Demi itu, Tuhan. boleh dicek. Tuhan. Itu kan paling bisa di trace kan. Iya, gue kayak ngerasa gue sakit hati, gue bacanya sakit hati, sedih sih karena gue gak nerima duitnya tapi gue dapet fitnahnya doang. Nggak pernah guys. Tapi maksud gue ya terserah juga, maksudnya buat misalnya teman-teman KOL yang milih buat ambil endorse gitu nggak apa-apa. Itu kan hak setiap orang, hak setiap orang. bebas Bebas, banget. bebas. Lo nggak apa-apa kalau misalnya lo mau ambil. Yes. Lo tanggung jawab, tapi lo harus bisa tanggung jawab sama pilihan Betul. lo gitu. Maksudnya Betul. Karena kan semua tuh ada resikonya. Iya. Apapun itulah. gue pribadi kalau misalnya gue ngedukung orang terus orangnya berbuat salah, ya gue bisa tegur dong. Karena itu tanggung jawab gue, karena gue udah ngedukung lo terus lo nggak bener gitu ya. Kalau gue sih ya bisa gitu, gue tegur, gue berhak untuk negur gitu karena ada suara gue di sana. Jangan dukung Gitu. deh, misalnya Arab promoin sebuah brand, ternyata Oke. brandnya busuk gitu. Kan berarti Arab berhak untuk negur brand itu gitu loh. Iya, Betul. Apapun Betul. yang terjadi. Misalnya kayak Tapi emang dari awal juga harusnya kita harus periksa dulu nih Periksa brandnya dulu. kayak Checking. gimana, background checking. bahkan Gue juga mungkin nggak ngambil gini asal. deh, sesimpel kayak mungkin kalau gue pribadi brand, misalnya nih brand ternama lah atau misalnya usaha, ya kan usaha business owner gitu kan. Ketika kerjasama memang dia usahanya tuh baik gitu. Tiba-tiba ada satu hari dimana dia fucked up lah, bangkrut lah, atau ngelakuin mistake lah, atau menipu lah, itu pasti gue langsung speak up gitu. Karena apa? Gue udah pernah ngejalanin relasi tersebut. Tapi kalau dari awal nge-approach-nya gue udah lihat ini kayaknya ada kemungkinan ini penipuan deh, atau kayaknya brand image-nya nggak sesuai dengan gue, tuh pasti gue tolak. Ya, apalagi sekarang ini, maksudnya kita agak melenceng dikit dari bahasan politik apa segala macam ya. Sekarang tuh kan banyak banget AI yang editor yang mungkin handal ya. Kayak banyak banget yang ngeklip Arab terus kayak videonya tuh dimasukin ke account bodong gitu, penipuan apa segala macam. Tuh banyak banget. Ada beberapa juga yang ngechat ke gue gitu. Cuman gue tuh selalu nge-remind, please banget kalau misalnya memang Arab bener-bener di endorse sama brand itu, bener-bener kerjasama, pasti bakalan ada di Instagramnya Arab gitu, atau minimal di Instagram gue lah, pasti bakalan ada. Nggak mungkin kayak nggak ada di Instagramnya Arab. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngelihat ada satu brand gitu, kalian mau beli misalnya kayak yang occasion kayak gitu, lihat dulu di Instagramnya Arab ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, percaya ya. iya berarti itu editan gitu. Banyak banget soalnya, nggak cuma Arab sih, banyak banget kayak telepon penipuan dari Raffi Ahmad gitu, padahal bukan Mbak Imong gitu. Banyak banget yang kena tipu. Jadi itu sih, jangan mudah tergiur karena dapetin uang itu susah guys, nggak semudah itu. Gitu. Betul. Paling terakhir ya kalau soal politik ya, kalau gue pribadi bukan karena kita nggak ngomongin politik di sosial media tuh kita apatis soal politik. Semua orang tuh punya, kalau ini dari gue aja ya, gue nggak mewakilkan yang lain. Kalau dari gue pribadi,
orang memandang politik itu kan beda-beda dan itu hak semua orang gitu kan segala macam. Mau nanti memang gimana ngomongnya ya, ibarat harus hati-hati nih gue ngomong nih di klip nih kalau nggak nih. Pokoknya gue punya hak untuk berpolitik ya kan, memandang politik seperti apa biarkan diri gue dan keluarga gue yang tahu gitu. Kalau gue memilih untuk seperti itu. Lo berjurdil. Kan ada rahasia juga. Iya. Sebenarnya gue paham sih kayak kenapa jadinya ada fitnah gitu loh sekarang. Karena mungkin Arab kan dari demo yang sebelumnya gitu dia lumayan speak up apa segala macem. Tapi bener ini gue ngomong to be honest, Arab tuh sekarang bener lagi padat banget, lagi sesibuk itu. Pun dia sempat kok nanya-nanya ke gue, ini tuh apa sih, masalahnya apa sih. Jadi dia tuh mungkin sekarang lagi kumpulin literasi untuk bersuara ya guys ya. Maksudnya bukan berarti dia bungkam gitu. Tidak, dan itu pilihan politik orang juga ya. Betul. Gitu sih. Jadi apalagi kita jangan gini, langsung ngejudge. apalagi kita 60 hari depan kamera. Betul. Sumpah, gua kadang itu nggak keep up apa yang terjadi di luar sana. Bener. Gue ya udah nggak keep up. Gue paling Daripada- suka nonton film nih. Gue udah nggak keep up nih film-film yang bagus tuh apa aja. Gue juga tahu Emon udah berapa kali turnamen. Iya, udah nggak Iya. keep up karena kita fokusnya udah depan kamera. Iya. Gitu. Cuman iya maksudnya ya as you can see juga kan, maksudnya di beberapa demo dia juga ikut gitu karena ya dia memang udah tahu bener-bener case-nya tuh seperti apa gitu sampai akhirnya dia decide untuk oke, kita turun, kita ikutan gitu demo gitu sih guys. Jadi bukan berarti kita apatis atau kayak kita bungkam gitu karena kejadian ini, karena kita support satu paslon makanya kita bungkam, kita nggak kayak gitu guys. Enggak guys, kita sadar kok kalau negara kenapa yang kena juga kita. Jadi santai aja. Ya kita lagi pusing ngurusin pajak. Pajak nih. Intinya seperti itu. Dan it's okay guys. Kalau misalnya kalian memang pengen Iya buat main teman-teman yang mungkin udah punya akses literasi yang lebih banyak, silakan, nggak apa-apa. di posting aja gitu maksudnya. Terserah. Ya gue juga udah ngeposting kok karena gue memang nggak, mungkin literasi gue juga nggak gitu banyak, cuman gue adalah beberapa yang udah gue tahu, jadi gue udah bisa buat ngeposting gitu sih. Betul. Oke, kita sampai. Rame Gitu. banget guys. Santai lah. Kayak gue harus turun duluan deh. Go.